Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Tiara Pratama Yuniar dari jurusan Kesehatan Masyarakat, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Siliwangi. Sebelumnya, boleh Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Rudi sebagai PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, yang sementara ini pejabat definitifnya belum terisi di Dinas Kesehatan, dan saya sebagai asisten bidang pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis ditugaskan sebagai pelaksana tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis. Baik, sebelumnya terima kasih ya Pak karena sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya wawancarai. Tujuan kedatangan saya kali ini yaitu untuk melakukan wawancara seputar permasalahan kesehatan yang ada di Kabupaten Ciamis, serta kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dalam menangani permasalahan kesehatan tersebut. Saya berharap wawancara ini bisa menjadi bahan pembelajaran sekaligus menambah wawasan bagi kita semua, khususnya bagi saya sebagai mahasiswa kesehatan masyarakat. Baik, langsung aja ya Pak ke pertanyaannya. Nah, untuk saat ini bagaimana sih Pak kondisi masyarakat di daerah Ciamis ini? Terima kasih. Secara umum kondisi kesehatan masyarakat Ciamis cukup baik. Ini dapat dilihat dalam data IPM, Indeks Pembangunan Masyarakat Kabupaten Ciamis. Dari tahun ke tahun cenderung meningkat poinnya, walaupun secara signifikan. Dan kalau di Jawa Barat kita ada di tengah-tengah. Kita di IPM dengan nilai 2024 itu 73,64. Ini menunjukkan bahwa nilai kesehatan masyarakat di Kabupaten Ciamis cukup baik. Jadi untuk Jawa Barat sendiri kan rata-rata 74 poin untuk IPM-nya. Kalau akhir-akhir ini atau bulan-bulan kebelakang ini atau akhir tahun kemarin itu, apa sih Pak isu permasalahan penyakit di Kabupaten Ciamis yang sedang meningkat? Isu-isu masalah kesehatan yang menjadi isu nasional juga. Yang pertama mungkin sudah kita maklumi, ini masalah stunting, kemudian juga mengenai TB paru sekarang yang sedang tren, mungkin TB paru yang sedang digenjot karena ternyata di Jawa Barat cukup tinggi untuk penderita TB paru ini. Nah, terkait tadi ya Pak penyakit stunting dan TB paru itu, apakah ada tantangan gitu Pak dari Dinas Kesehatan itu untuk penanganan isu tersebut? Untuk stunting ini saya kira program yang sudah cukup lama. Pemda telah berupaya untuk menangani penurunan angka stunting ini, walaupun hasilnya belum signifikan karena stunting ini setiap tahun ini sangat dinamis. Kadang naik, kadang turun karena survei dilaksanakan setiap saat oleh Kementerian Kesehatan. Ada beberapa kebijakan dalam rangka penanganan stunting. Yang pertama dari segi kelembagaan, kita membuat rembuk stunting, kemudian intervensi gigi di setiap posyandu, kemudian juga kita berupaya mendorong partisipasi masyarakat agar dapat membantu menangani stunting di lingkungannya masing-masing, di tingkat RT masing-masing, di tingkat RW maupun di tingkat desa. Ini dengan mengetuk para agnia atau istilahnya yang mampu untuk membantu penderita atau orang yang terkena stunting. Kemudian untuk TB paru, memang ini sedang gencar sekarang. Kita juga berupaya secara kelembagaan, kita membentuk satgas, kita juga menugaskan para petugas puskesmas untuk lebih gencar mendata ke pelosok-pelosok di desa-desa untuk mencari kalau
ada penderita TB paru yang belum terdata. Karena yang pokok dan intinya adalah data dulu. Kalau datanya tidak ada, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Setelah kita ada data, kita adakan pemeriksaan, kemudian juga pengobatan agar penyakitnya tidak menularkan kepada lain. Jadi ini perlu diantisipasi. Kita ulas seluruh petugas kesehatan dan juga terutama oleh seluruh warga masyarakat di wilayah Kabupaten Ciamis. Mungkin ada nggak sih Pak tantangan dalam menjalankan kebijakan tersebut? Saya kira untuk kelembagaan dan petugas sudah maksimal. Jadi tantangannya saya kira kesadaran masyarakat juga untuk sadar melaporkan atau berobat ketika mengalami gangguan kesehatan. Kadang-kadang masyarakat enggan untuk berobat atau tidak melaporkan karena menganggap bahwa penyakitnya biasa-biasa saja, padahal mungkin saja bahwa penyakit itu sangat berbahaya bagi yang bersangkutan. Nah, untuk kebijakan yang telah tadi Bapak sebutkan itu, apakah ada indikator yang menunjukkan peningkatan kesehatan masyarakat? Mungkin untuk indikatornya yang dapat dilihat dari penurunan stunting itu dievaluasi setiap saat. Kemudian juga untuk TB paru juga nanti dilihat berapa penderitanya, kemudian berapa penurunannya, dan berapa orang yang dapat disembuhkan. Ini dievaluasi setiap saat oleh kami Dinas Kesehatan, kemudian juga bersama-sama dengan stakeholder yang lainnya, desa-desa dan sebagainya. Mungkin bagaimana gitu harapan Bapak sebagai pelaksana tugas di Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk masyarakat Ciamis dalam mendukung kegiatan kesehatan yang sudah dibuat tadi kayak kebijakan kayak gitu. Kita berharap seluruh warga masyarakat Ciamis memiliki kesadaran untuk menjaga dan memelihara kesehatannya masing-masing, kesehatan individunya masing-masing, berobat ketika sakit, menjaga kesehatan ketika sehat. Dan mudah-mudahan dengan kesadaran ini warga masyarakat Ciamis dapat menjadi masyarakat yang sehat sehingga mampu meningkatkan dan menggerakkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat dan membawa menuju Indonesia. Menurut Bapak gitu terkait kebijakan yang makan bergizi gratis itu untuk penyakit stunting itu dapat membantu nggak sih Pak? Sebetulnya kalau MBG kemungkinan secara langsung tidak ya, karena kalau stunting itu kan dimulai dari ibu hamil. Kalau MBG sasarannya kan lain, ini untuk anak-anak terutama untuk anak sekolah dasar. Kalau stunting kita sasarannya dari mulai ibu hamil kemudian balita, hal yang berbeda. Mungkin pertanyaan terakhir ya Pak, apakah ada pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat Ciamis terkait pentingnya menjaga kesehatan? Tadi sudah disampaikan bahwa untuk warga masyarakat Ciamis, kita berharap kesadaran untuk menjaga kesehatan, karena kesehatan sangat penting. Kalau kita sakit, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya, mohon kesadaran, berobatlah ketika sakit dan jagalah kesehatan ketika sedang sehat. Untuk menuju masyarakat Ciamis yang sehat dan juga Indonesia yang sehat. Mungkin pertanyaannya sudah selesai Bapak. Dapat disimpulkan bahwa permasalahan kesehatan di Kabupaten Ciamis itu yang sedang gencar-gencarnya itu stunting sama TB paru ya Pak. Untuk kebijakannya itu yang pertama itu ada rembuk stunting, dan kalau TB paru itu ada eliminasi terkait TB paru. Nah, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya pada hari ini. Banyak sekali ilmu dan wawasan baru yang saya dapatkan dari penjelasan Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan bisa bermanfaat khususnya bagi saya dalam proses pembelajaran dan juga bisa menambah referensi untuk masyarakat luas.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau pertanyaan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.